Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat nastar premium full Wisman. Ini rasanya beneran enak banget, harum, lembut dan lumer banget di mulut. Dan di sini saya juga buat dua tipe pengolesan kuning telur yang berbeda. Ada yang langsung diolesi dengan kuning telur sebelum dipanggang, ada juga yang setengah matang diolesi dengan kuning telur. Jadi nanti kita bisa tahu perbedaannya itu apa. Jadi teman-teman bisa memilih teknik pengolesan kuning telur yang bagaimana ya. Siapkan wadah, kemudian masukkan butter. Ini pas banget, satu kaleng kecil ini beratnya 200 gram. Jadi saya masukkan semuanya. Kemudian masukkan gula halus. Gula halusnya ini kita ayak ya, supaya tidak ada yang menggumpal. Kemudian boleh kita aduk pakai whisker saja seperti ini, sampai semua bahan tercampur rata. Seperti ini ya teman-teman, ini tidak butuh waktu lama. Kalau sudah, kita masukkan 1 butir kuning telur, kita aduk rata. Kalau sudah, masukkan tepung maizena dan juga susu bubuk. Ini langsung saya masukkan di satu wadah ya. Kita ayak, kita aduk rata bahannya. Kalau sudah, kita masukkan tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein rendah atau yang kunci biru. Ini kita aduk perlahan. Karena susah mengaduk pakai whisker seperti ini, saya mau aduk pakai spatula. Ya, kita aduk perlahan saja. Kemudian kita masukkan sisa terigunya. Dan kita aduk lagi ya. Ini mengaduknya jangan terlalu lama dan jangan terlalu ditekan. Dan supaya adonan tercampur rata, ini saya mau aduk sebentar pakai tangan. Ini untuk memastikan saja ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, jadi hasil akhir adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini siap untuk kita bentuk. Untuk adonannya ini saya bagi pakai sendok takar yang 7,5 mili atau yang setengah sendok makan. Kita takar peres seperti ini supaya bentuknya nanti sama, bentuk dan ukurannya. Dan ini pengerjaannya juga lebih cepat ya kalau pakai sendok takar seperti ini. Dan setengah bagiannya ini saya tutup dulu dengan plastik supaya nanti dia tidak cepat kering. Siapkan juga selai nastar yang sudah kita bulat-bulatkan. Kemudian kita ambil satu bagian adonan, kita padatkan sedikit, lalu kita bulatkan. Kemudian kita beri isian selai seperti ini. Kita gulung sambil agak dipadatkan, kemudian baru kita bulatkan lagi ya. Seperti ini caranya. Kita susun di loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi dengan margarin. Dan usahakan saat memulung adonannya ini, saat dibulat-bulatkan itu jangan terlalu lama ya teman-teman. Usahakan cepat, karena nanti kalau terlalu lama kita pulung, dia terkena panas dari tubuh, bisa meleleh butternya, jadi nanti bisa melebar ya. Dan tadi untuk selai nastarnya itu saya bulatkan pakai sendok takar yang setengah sendok teh ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini mau saya panggang dulu sampai setengah matang, kurang lebih 25 menit. Suhunya rendah saja, boleh pakai suhu 130, 140 atau maksimal 150. Jangan pakai suhu yang tinggi karena nanti bisa pecah, bisa retak ya. Nanti kalau sudah setengah matang, kita keluarkan dari oven. Ini harus kita tunggu dingin dulu, baru boleh kita olesi dengan olesan kuning telur. Untuk olesan kuning telurnya, ini ada kuning telur, saya campur dengan minyak goreng. Kemudian ada madu. Lalu kita campur rata. Ini saya mau coba teknik pengolesan dengan pakai madu ya teman-teman. Sebelumnya saya belum pernah coba. Ini agar lebih halus hasilnya, boleh kita saring. Satu resep ini sebenarnya butuh 3 kuning telur. Nanti di deskripsi saya cantumkan untuk 3 kuning telur olesannya ya. Karena loyang yang pertama tadi menunggu nastarnya dingin, baru dioles. Jadi untuk loyang yang satu lagi, ini saya oles langsung kuning telurnya seperti ini. Ya, karena ini kita mau pakai teknik pengolesan yang langsung dioles seperti cara orang lama ya.
Seperti ini, kita oles dulu 1 kali secara perlahan. Kemudian kalau sudah kita oles 1 kali, kalau teman-teman mau kita boleh oles lagi untuk yang kedua kalinya, tapi pastikan ini sudah kering olesan yang pertamanya, jangan basah. Baru kita oles lagi untuk olesan yang kedua ya. Di olesan yang kedua ini, kalau sudah selesai langsung kita panggang di suhu yang sama juga teman-teman ya, antara 130, 140 atau 150. Sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Ini pokoknya kita panggang sampai dia matang, kuning kecoklatan sesuai dengan tingkat kematangan yang teman-teman mau ya. Dan ini nastar di loyang yang pertama tadi, karena sudah tidak panas lagi, saya olesi dengan olesan kuning telurnya. Dan ini caranya sama, kita olesi satu persatu. Ini kenapa tidak boleh kita oles saat masih panas, karena nanti nastarnya itu bisa jelek bentuknya kalau selagi panas kita olesi ya. Kalau sudah, ini untuk olesan yang kedua, karena kuning telurnya kurang jadi saya tambah lagi. Kita olesi, pastikan bagian atasnya ini sudah kering ya. Olesan yang pertama sudah kering ya, maksudnya kita timpa lagi dengan olesan yang kedua supaya nanti hasilnya lebih kinclong. Tapi kalau mau pakai satu olesan juga boleh. Dan kalau sudah selesai, ini siap untuk kita panggang ya. Kebetulan untuk loyang yang keduanya ini sudah matang, saya keluarkan dari oven. Jadi saya langsung masukkan loyang yang pertama tadi. Ini kita oven kurang lebih 25 menit lagi atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan untuk loyang yang keduanya ini tadi, selagi dia hangat kita olesi bagian atasnya ini dengan kuas yang bersih supaya hasilnya lebih kinclong lagi. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya setelah kita oles seperti ini. Kalau tidak ada kuas, boleh juga pakai tisu. Jadi tisunya kita sapu-sapukan saja di bagian atasnya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini perbedaannya setelah kita olesi, dia lebih mengkilat ya, lebih kinclong seperti ini. Dan ini loyang yang satu lagi juga sudah matang. Ini selagi panas saya sapu-sapukan juga bagian atasnya dengan kuas supaya lebih mengkilat lagi ya. Ini boleh kita masukkan ke dalam toples kalau dia sudah benar-benar suhu ruang. Dan ini dia hasilnya. Yang di dalam toples ini kita pakai teknik pengolesan, langsung dioles saat mau dipanggang ya. Dan ini yang kita oles setelah setengah matang ya. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata ini tidak ada perbedaan. Hanya saja kalau yang kita oles dari awal, ini kebanyakan hasil kuning telurnya dia agak sedikit turun ke bawah, agak sedikit melebar. Tapi kalau untuk hasilnya ini sama-sama cantik ya, seperti ini. Dia tetap mulus, kinclong, dan tidak retak, asalkan suhu ovennya tidak terlalu panas. Dan ini juga kelihatan lembut banget ya teman-teman. Seperti ini untuk aromanya beneran enak banget, harum banget. Ini rasanya beneran mantap ya teman-teman, lembut, ngeprul, dan lumer banget di mulut. Pokoknya ini mantul. Dan yang ini hasil dari teknik pengolesan saat kue nastarnya setengah matang ya. Ini matangnya juga bagus. Jadi kalau secara keseluruhan kita lihat tidak ada perbedaan sama sekali. Di bagian tengahnya seperti ini ya, ini kelihatan lembut banget ya teman-teman. Jadi untuk teknik pengolesan kuning telurnya, teman-teman boleh pakai cara yang teman-teman suka. Kalau mau hasilnya yang lebih cepat saat set siap jadi, boleh pakai cara yang lama yang langsung dioles dari awal ya. Jadi selamat mencoba. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.